Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak guru hebat, izinkan saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Mujib Al-Hasani, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap dari SMK Diponegoro Majena. Ibu Bapak guru hebat, pada aksi nyata kali ini saya membagi menjadi 3 tahapan. Tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahap refleksi. Ibu Bapak guru hebat, pada tahap perencanaan saya membuat rencana tindakan aksi nyata. Adapun rancangan tindakan aksi nyata terbagi menjadi beberapa topik. Yang pertama, latar belakang kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah, yakni sekolah merupakan tempat pendidikan, terjadinya kesalahan dan penghargaan menjadi sebuah proses perjalanan untuk menjadikan siswa menemukan kendali diri yang positif, sehingga dapat menghantarkan pada kekuatan yang diharapkan. Melalui penumbuhan budaya positif yang akan menghasilkan nilai kebajikan yang diharapkan, perlu adanya upaya yang konkret bersama sosialisasi budaya positif di sekolahan dengan prakarsa perubahan mewujudkan siswa yang berakhlak, cerdas, terampil, dan tangguh serta berwawasan global, maka diperlukan adanya budaya positif yang melekat pada sekolah dan dilakukan secara kolaborasi oleh berbagai sivitas akademik. Adapun tujuan aksi nyata, melalui budaya positif kita dapat menemukan siswa yang memiliki jati dirinya dengan kekuatan akhlak dan etika yang melekat pada dirinya dengan berbagai nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada dirinya. Adapun tolak ukur dalam kegiatan aksi nyata ini, terwujudnya budaya positif dengan indikator sebagai berikut: menerapkan keyakinan kelas atau sekolah, menghilangkan hukuman dan sanksi atau konsekuensi diganti menjadi restitusi, menjalankan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan guna mengembalikan jati diri anak ke jati diri yang lebih positif dan menumbuhkan sikap mandiri serta bertanggung jawab pada anak. Pada tahapan yang keempat, yakni lini masa tindakan yang akan dilakukan. Dalam lini masa ini saya merancang menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan sosialisasi budaya positif mengenai pemberian hukuman, sanksi atau konsekuensi, restitusi, serta memahami kebutuhan dasar manusia dan peran 5 kontrol manusia, serta penerapan segitiga restitusi. Pada tahap pelaksanaannya, mengajak seluruh siswa bersama wali kelas dan guru membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah untuk menumbuhkan disiplin dan nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila sebagai upaya mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan semua elemen pendidikan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan tahap ketiga yakni refleksi. Meninjau kembali atas capaian hasil selama kegiatan pembelajaran, apakah terdapat kelebihan maupun kekurangan, serta membuka umpan balik berbagai pihak sebagai bahan refleksi untuk kemajuan bersama, yakni mewujudkan keberpihakan pada murid. Dukungan yang dibutuhkan dalam daya dukung bersifat moral dari kepala sekolah dan warga sekolah terhadap konsistensi penerapan budaya positif dengan dibentuknya keyakinan kelas dan dilegalkan menjadi pedoman bersama. Adapun dukungan yang bersifat material atau sarana prasarana penunjang budaya positif seperti papan keyakinan kelas, fasilitas kreativitas siswa, ruang kelas yang aman dan nyaman, serta kebersihan lingkungan dengan berkolaborasi manajemen sekolah dan seluruh warga sekolah
sekolah untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Waalaikumsalam. Ibu Bapak Guru hebat, selamat siang, selamat bahagia, dan tentunya Bapak Ibu semuanya masih semangat. Masih semangat ya? Masih. Oke. Untuk menyemangatkan kita ya, ketika saya bilang salam bahagia, Ibu Bapak bisa menjawab bahagia, bahagia, bahagia. Ya, bisa ya? Jangan bahagia yang terakhir, bahagia ya. Saya coba ya. Salam bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. Luar biasa. Ya, Ibu Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah aksi nyata modul 1.4 ya, tentang budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Nanti kita bahas. Dan juga yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang sangat mendukung acara kegiatan guru bergerak ini. Ibu Bapak, saya inginkan ada yang ikut ya, karena apa? Dari pihak sekolah pun itu nilainya besar, apalagi untuk guru tersebut. Jangan melihat kesulitan atau kekurangan kaitannya dengan kemampuan kita, jangan. Tapi bergeraklah ya, jangan sampai ibu bapak semuanya kurang semangat. Oke, selanjutnya kita SBD. Breaking terlebih dahulu ya. Ini ice breaking-nya gampang sekali. Ini. Ibu bapak semuanya bisa melihat hewan yang ada di depan. Kira-kira hewan yang di depan itu ada berapa dan pandangan ibu bapak berapa? Monggo, bagi yang tepat nanti ada hadiah ya. Nah, silakan untuk bisa mengamati terlebih dahulu. Itu hewan apa? Ayo, 4, 10, berapa? 8. Ayo. Coba yang 10, yang tadi 10 berapa? Ibu coba sebutkan 10 itu gambar apa saja? Ibu ada itunya. Ore salah ternyata. Aku jawabnya cuma 8 ya, berarti kurang 3. Ya, coba sebutkan Bapak Ibu yang berani menyebutkan, silakan raise hand, coba tunjukkan tanganmu untuk bisa tunjukkan pesonamu. Ya, tikus, kucing. Wah, itu kemana? Penyu, ikan. Ibu Bapak, karena yang tadi kayaknya sudah tertebak, mari kita hitung bersama-sama ya. Yang pertama itu gajah, ya. Yang kedua ini ada gambar Kura-kura, apa penyu. Terus di angka 3 ini Ikan. ikan, ya. Terus angka 10 ini ada buaya, bukan buaya darat ya. Ya, terus itu yang Pak ini ada. adalah ikan. Terus ini nomor 5 ada keledai ya. Nah, terus nomor ini apa? Anjing. Anjing. Kucing. Terus ini yang putih? Kucing. Yang bawah? Tikus. Terus ini?
Apa sih itu? Semuanya ada. Sebenarnya 12. Salah meneh. Oke, luar biasa Ibu Bapak. Sebenarnya masih banyak permainan karena kita dituntut untuk membahas lainnya, kita akan ke yang lain. Oke Ibu Bapak, itu gambar apa Ibu? Tangan. Coba samping kanan kiri. Coba satu aja yang samping kanan kiri. Kepalkan tangan yang satu. Yang satu lagi coba membuka kepalan tangannya yang ada di sampingnya. Coba sekuat tenaga yang pertama. Coba kepalan Anda itu coba. Jangan sampai dibuka oleh orang lain. Dengan cara dibujuk, dikritik, dihujat atau bahkan ditampar atau di apa? Jangan lepaskan. Bisa enggak tuh? Bisa ya. Nah, bisa enggak ibu membuka secara percuma? Bisa dong. Gampang. Kasih duit. Apalagi? Kasih ini langsung buka. Ternyata yang mampu membuka adalah kontrol di diri kita. Itu yang terjadi pada siswa Ibu Bapak. Siswa kita kalau mau pelajaran, siswa itu mau membuka dulu atau enggak? Kalau semua tidak bisa membuka, wah dengan cara ini, wah saya tidak mau menerima pelajaran yang diambil oleh Pak Cis misalkan. Tidak mau, ya siswa itu mau dicuculi, mau ditampar apa ini semuanya nggak bisa. Tapi kalau siswa ini sudah membuka, Ibu Bapak guru tinggal, ayo kerjakan ini, sudah terbuka. Ayo kita belajar yang ini, pasti sudah terbuka juga. Itulah yang dinamakan kontrol diri. Nanti ada kontrol diri lainnya ada Ibu Bapak. Nanti kita bermain dengan restitusi ya, segitiga restitusi. Sebelumnya ini lanjut. Ini main banget ini. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin. Ya, Ibu Bapak guru semuanya sudah pandai lah tentang apa itu disiplin. Nah, disiplin di sini bahwasanya memiliki motivasi internal ya. Kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain yang mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Kalau berasal dari luar, bukan dari dalam kita. Ini ya. Nah, di sini maksudnya seperti apa Ibu? Ketika kita tidak disiplin kaitannya dengan siswa, kita itu tidak bisa memasuki kemerdekaannya. Contohnya seperti apa Ibu Bapak? Di sekolah kita itu tidak lagi, atau zaman sekarang kurikulum merdeka itu menghilangkan sebuah aturan-aturan. Aturannya diganti apa Ibu Bapak? Yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan itu seperti apa? Ternyata keyakinan itu yang bernuansa positif. Jadi Ibu Bapak jangan sedikit-sedikit ke anaknya adalah awas, jangan, awas ya, hukuman. Bahkan hukuman itu dalam kurikulum merdeka ini sudah harusnya dihilangkan, diganti menjadi adanya konsekuensi atau sanksi, dan yang terbaik adalah restitusi. Kaitannya untuk apa? Masa depan anak. Mungkin saat ini anak nurut, tapi ke depannya pola pikirnya, pola tindakannya akan terbentuk dari kita. Misalkan saya guru yang agak sedikit keras, Mujib, sini kamu telat. Ya Pak, kenapa kamu telat? Saya tadi malam habis begadang Pak. Oh, kalau sekarang kamu kita di lapangan. Ternyata hal semacam ini menumbuhkan pikiran-pikiran di anak
suatu saat akan melakukan hal yang tidak kita inginkan. Contohnya, mungkin ada yang sakit hati anak itu. Ketika sakit hati apa yang dilakukan? Wah, ini berbahaya. Kadang sakit hati itu bisa sampai dengan selamanya. Maka kita hendaknya sebagai guru memang harus pandai-pandai menjalankan sebuah restitusi atau penyelesaian masalah berbasis dengan tindakan yang anak itu akan menjadi lebih baik. Ya, terus di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan, Ibu Bapak. Ini ada kebajikan kaitannya dengan nilai profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak semuanya pasti hafal ya, hafal nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemarin saya melakukan sebuah pendampingan individu oleh Kepala SMK Muma kaitannya dengan visi sekolah. Visi sekolah itu ternyata dinamis, Ibu Bapak. Visi sekolah itu tidak misalkan kita buat awal sampai dengan entah kapan itu tetap, itu tidak, Ibu Bapak. Visi sekolah itu 1 tahun sekali ganti pun tidak masalah. Namun banyak yang harus dimasukkan nilai-nilainya. Antara lain adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini penting sekali kaitannya dengan sebuah akhlak. Terus Ibu Bapak juga mandiri, ya, siswa kita mandiri, Ibu Bapak juga mandiri. Contohnya kita dulu itu kurikulum 2013 kita itu ada in-on, ya, in-on atau instruktur dan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak. Kita hanya dibekali sebuah alamat yang namanya PMM, ya. PMM apa kepanjangannya, Ibu Bapak? Ya, Platform Merdeka Mengajar. Ya. Ibu Bapak saat ini sudah sampai mana? Itu bisa dipelajari juga. Di situ pun ada yang namanya disiplin positif, ya, yang tadi saya katakan. Terus bernalar kritis. Kalau anak kita misalkan, mohon maaf, ini segi keberangkatan memang kurang. Bernalar kritisnya siswa kita itu gampang sekali, Ibu Bapak. Tinggal misalkan mohon maaf nih, ketika pelajaran saya anak tertidur itu merupakan bernalar kritisnya. Karena apa? Mungkin yang saya ajarkan itu membosankan untuk saya ceramah terus saya suruh nulis di papan terus, saya juga suruh membaca. Akhirnya apa? Yang dilakukan anak adalah lebih baik tidur. Ini perlu yang namanya inovasi. Ibu Bapak juga mengetahui lah ya, anak itu terlahir dengan berbeda zaman. Zaman sekarang sama zaman dulu. Nah, ketika kita lahir mungkin HP itu tidak langsung ya. Tapi ketika kita sekarang bayi lahir langsung fotonya sudah ada. Bahkan 6 bulan atau berapa sudah HP. Maka kita perlu yang namanya teknologi yang terbarukan, yaitu pemanfaatan media digital untuk pembelajaran. Yang harus menyesuaikan siapa, Ibu Bapak? Kita lagi, ya. Jadi anak itu dengan zamannya seperti itu, kita yang harus menyesuaikan. Begitu juga dengan pelayanan, Ibu Bapak. Ketika anak sudah terbiasa layanan teknologi, kita pun harus migrasi ke dalam teknologi juga. Ada yang misalkan jumlah KBM-nya sekarang harus menggunakan LMS atau dengan cara teknologi. Dan itu teknologi juga sangat mudah dimanfaatkannya oleh kita. Diolah pun sangat mudah ketimbang kita menggunakan sebuah kertas. Dan itu kaitannya dengan paperless, ya, pengurangan paper. Terus berkebinekaan global. Kemarin Ibu Bapak semuanya melakukan sebuah aksi nyata kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Di sini juga ada yang namanya berkebinekaan global.
Terus gotong royong, ya. Mungkin yang saat ini di sini itu gotong royongnya agak sedikit kurang dan belum ada, ya. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan gotong royong kita baiknya ditingkatkan. Terus ada kreatif. Nah, ini penting sekali untuk kita menjadi kreatif. Ini yang tadi saya sebutkan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ibu bapak semuanya bisa melihat identitas gagal dan identitas sukses. Di situ identitas gagal masuknya dalam taraf hukuman, ya. Ayo kita bersama-sama membuat sebuah keyakinan, ya, keyakinan bukan lagi kepada hukuman. Di situ sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang kita juga tidak mau tahu alasan siswa, ya. Kenapa kamu terlambat? Langsung balik. Tapi ketika kita telusuri, oh di rumahnya ada suatu problem, ada suatu ini. Mungkin kita jadi sebuah pengetuk palu yang kurang demokratis, ya. Ternyata siswa kita sekarang sudah luar biasa, Ibu Bapak. Nah, di sini ada yang namanya identitas sukses, yaitu disiplin. Masuknya adalah pengganti dari hukuman adalah konsekuensinya, ya. Anak telat, konsekuensinya harus mengulangi atau harus mengikuti pelajaran yang ditinggalkan. Memang itu berat sekali buat kita, Ibu Bapak semua. Karena sesuatu yang baru kita merubah itu susah sekali. Tapi alangkah lebih baiknya kita merubah tersebutnya. Nah, restitusi. Nah, tadi saya menyebutkan restitusi. Itu untuk masa depan anaknya, bukan masa-masanya sekarang. Restitusi itu dikembalikan sebuah aturan. Ayo, aturan keyakinan kelasnya seperti apa? Anda salah, Anda harus mengikuti keyakinan-keyakinan tersebut. Jadi restitusi ini mengembalikan ke anak pada apa yang mereka jalankan, harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat. Terus ada lagi, nanti bisa dipelajari. Nah, di sini ada yang tadi kaitannya dengan negatif itu hukuman, netral adalah konsekuensi, dan positif adalah restitusi. Ini contohnya. Awas kalau dilakukan lagi, ya, nanti awas kamu akan ini. Tapi ketika bahasanya netral, lakukan apa yang saya katakan. Mungkin ketika ada konsekuensi. Terus positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Bertanya, kenapa sih kamu kok tidur? Apa sih sesungguhnya ingin kamu lakukan? Saya ingin membuat sebuah pemikiran saya kaitannya dengan perubahan, Pak. Tidak hanya seperti ini terus, Pak. Kadang anak yang jenius itu lebih memilih tidur ketimbang harus mendengarkan. Nah, ini yang namanya keyakinan kelas, Ibu Bapak. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ini yang sering dilakukan, Ibu Bapak, ketika masuk pertama. Mohon maaf, ini kelas 1 ajaran yang baru, kelas 10 itu harus ini, Bu, wali-wali terutama dan BK itu harus membuat keyakinan kelas, karena kemungkinan di SMP sudah dilaksanakan. Jadi kita jangan sampai ketinggalan terhadap hal itu. Buat keyakinan kelas. Kalau saya telat, saya akan ini berdasarkan hal-hal yang positif, ya, Ibu Bapak. Nanti bisa dipelajari di PM lebih jelasnya, karena mungkin dari bahasa saya kurang begitu jelas. Nah, ini contohnya. Pada ini, mohon maaf, ini kurang jelas. Kami meyakinkan bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kaitannya dengan aksi mencuri.
bahasa mencuri itu dianalogikan kalau keyakinan kelas, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi bahasanya memang positif. Nah, di sini juga ada yang namanya terdengar, terlihat, berperilaku. Ini juga keyakinan kelas lagi, Ibu Bapak. Ini yang sangat penting juga, bahwa setiap manusia atau murid itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, ya. Anak itu bertolak tidak jauh dari ini, Bapak Ibu. Ya. Ada yang berantem untuk memperebutkan apa? Penguasaan, bertahan hidup. Ya. Coba kalau kita sebagai makhluk hidup, kalau mau pakan atau makanan sedikit, kita akan berantem-beranteman untuk memperebutkan sebuah makanan. Yang pertama, siswa itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Terus kasih sayang. Nah, ini Bu Bapak harus memberikan sebuah kasih sayang kepada anak-anak didik kita, ya. Terus ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebebasan ini kadang dipilih sebagai model pembelajaran. Siswa itu pengen milih model yang pembelajaran seperti apa, bisa dilihat dari kebebasan anak-anak tersebut. Nah, ini ada restitusi 5 posisi kontrol Bapak Ibu, ya. Yang pertama, penghukum, ya, sering-seringnya menghukum terus. Terus ada lagi pembuat orang bersalah. Kamu seharusnya seperti ini hasil perbuatan kamu. Anak disalah-salahkan terus, akhirnya mindsetnya akan terganggu, ya, menjadi sebuah kejiwaannya akan secara ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang nantinya itu bersifat yang mempersalahkan, ya. Terus bersifat sebagai teman. Ayo anak didik kita, silakan ini. Kalian adalah teman. Murid kita itu adalah teman, ya. Di sini juga ada pemantau. Ini berdasarkan sebuah aturan-aturan. Terus manajer, ini bapak kepala sekolah dan lainnya bertindak sebagai manajer. Ini yang mengatur dari mulai hukuman, membuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Tingkatan yang paling tinggi adalah manajer. Ini merupakan bagian yang ada bahwa motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, di situ sudah ada. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, semuanya sudah ada. Nah, nanti kita bisa pelajari lagi di PMM dan nanti saya share. Ini yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga ini untuk penyelesaian masalah, Ibu Bapak. Penyelesaian masalah ini insya Allah sama-sama enak, gitu. Siswa yang bermasalah juga enak, kita juga enak, dan aktifnya nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak terpenuhi. Ya, anak tidak menjadi pendendam, anak tidak menjadi sebuah membalas kita dengan hal-hal yang tidak enak. Justru ini adalah pendewasaan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika ada sebuah masalah, si anak melakukan berantem, kita menstabilkannya seperti ini, Bapak Ibu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berantem? Karena saya ditarik-tarik dan dia tidak mau mengikuti saya. Misalkan saya mencontek, ya. Saya mencontek teman saya mencontek saya, tapi saya tidak mau. Oh, ya saya setuju dengan kamu. Nah, menstabilkan dulu identitasnya, atau kemarahannya diiyakan dulu. Oh ya, kalau saya jadi kamu, saya juga akan marah seperti itu. Nah, setelah sudah menstabil, anaknya sudah enak. Oh, berarti cara pemikiran anak, oh Pak Guru itu mengiyakan saya. Tapi setelah itu tinggal memvalidasi tindakan yang salah. Apa betul tindakan berantem itu sesuai dengan keyakinan kelas kita?
Oh ya enggak sih Pak. Terus apa yang dilakukan agar keyakinan kelas itu berjalan? Oh ya Pak, seharusnya saya menghormati juga kaitannya dengan orang lain. Tapi mencontek pun perbuatan yang salah Pak. Nah, setelah itu, setelah memvalidasi, langsung dengan menanyakan keyakinannya. Oh iya, bahwa ada nilai kebajikan-kebajikan yang harus diterimanya. Mungkin seperti itu Ibu Bapak semuanya. Ibu Bapak mungkin ada sebuah pertanyaan kepada saya, silakan untuk bisa ditanyakan. Halo Ibu Bapak, ngantuk ya? Monggo Ibu Bapak kaitannya dengan disiplin positif. Tidak ada? Alhamdulillah. Untuk PMM ya, sekarang PMM. PMM itu sangat mudah ya Ibu Bapak. Yang tersulit itu ketika kita itu mempelajari apa yang ada di modul atau di platform mengajar tersebut, mendengarkan video. Video itu terdengar atau terlihat sangat jelas sekali itu sebenarnya. Ya, tinggal kita kemauan kita. Ya. Kadang kita tuh tidak menyelesaikan sebuah pemaparan yang sampai selesai, sehingga belum matang di kita. Ya. Kalau mau sampai selesai, insya Allah. Terus untuk mendapatkan sertifikat, rumusnya cuma satu, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Di situ di platform Bapak Ibu bisa dilihat platformnya. Di situ ada yang mengupload aksi nyata. Tinggal seperti ini. Nah, kita ubah sedikit disesuaikan di sekolah kita. Itu sangat mudah itu Bapak semuanya. Yang tersulit memang yang tadi saya katakan, bahwa misalnya kita melihat YouTube-nya itu yang kadang jawabannya cukup banyak. Sedangkan di sekolah waktunya terbatas. Maka hasilnya secara tersirat mungkin, tapi secara itu banyak pasti ya, hasilnya banyak sekali. Itu seperti itu. Nanti setelah ini saya akan kirimkan contoh dari PMM yang saya sudah dapatkan. Alhamdulillah saya sudah mendapat 8, namun saya tidak akan menambah lagi, mungkin karena ada keberlanjutan yang harus saya mempunyai strategi, jadi saya dibatasi 8 dulu, mungkin nanti kaitannya dengan ada SKP apa-apa itu, mungkin yang itu. Ibu Bapak semuanya, ketika PMM itu dikerjakan dengan bagus atau dengan kritik, Ibu Bapak bisa memahami semua yang ada di lingkungan sekolah, termasuk sikap Bapak Ibu semuanya. Ada disiplin positif, ada kurikulum merdeka, ada yang kaitannya dengan visi sekolah, di KOSP. Itu bagus sekali ternyata KOSP yang ada di upload tersebut. Itu seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan PMM atau budaya positif, silakan untuk bisa ditanyakan. Tidak ada? Nah, saya akan membagikan hadiah. Dopres. Dopres. Motivasi eksternal. Ada tebakan lagi nanti yang bisa, tapi jangan buat dulu ya. Dopres. Semuanya di WA mohon dibuka. Itu adalah aplikasi Padlet ya. Padlet ini cukup bagus Ibu Bapak untuk menangani siswa-siswa yang irit bicara. Diskusi melalui ini pun gampang ya. Ini namanya Padlet, silakan dibuka. Di situ ada pertanyaan. Ibu Bapak kalau semua mau pembelajaran daring itu melalui seperti ini bisa ya. Itu ada pertanyaan, Ibu Bapak silakan coba diisi. Saya sambil menyiapkan tebak-tebakan yang berhadiah. saya tidak tahu ya, ternyata yang tulis ini banyak. Ternyata saya tidak tahu. Ini caranya seperti ini Bu Bapak.
ditambah plus. Nah, subjek ini nama ibu bapak ya. Nama ibu, besok kalau semua diskusi sama anak, namanya anak siapa, terus subjek ini ya nama, terus bawahnya ada tulisannya ya. Jadi di situ tertera nama anak tersebut ya. Terima kasih, ini sudah kaitannya dengan ini, dan masih banyak lagi. Ada yang namanya sheet, Google Sheet. Google Sheet juga kaitannya dengan pembelajaran yang interaktif. Ibu bapak tidak perlu capek-capek bicara, cukup pelajari ini, nanti bisa diselesaikan. Besok kita akan belajar bersama lagi. Terus ini ada game berhadiah, cukup lumayan. Nanti ada di dompet saya, itu banyak uangnya. Ya, Ibu Bapak, jangan bilang 7, 8, 9, 10 langsung maju saja. Siapa yang berani maju, hitung ya. Di sini pertanyaannya adalah gambar burung, tapi burung asli ya, bukan burung yang lain. Silakan Ibu Bapak maju. Set. Terserah monggo. Itu gambar itu. Burung yang terlihat burung tadi jumlahnya berapa? Wo, cici. Wolu. Manuknya wolu. Jangan langsung ngomong, langsung maju aja. Ini ya mental memang seperti ini ya kan. Maju dengan ke sini. Ya silakan Bu. Di atas 2. Di atas 2. Ini tunjukin dulu boleh Bu. Kalau warna di sini nah. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nggak tahu itu. Berapa itu jawabnya? 11. Tadi udah bener tadi. 8. Tadi Bu, ini ada dapat hadiah 20.000. Ini buat surprise. Ada lagi. Ada lagi bernilai 10.000. Nanti lama-lama 2.000. Salah terhadap gambar di sini. Sorry, jangan ini. Ini bernilai 10.000. Silakan Ibu Bapak, apa yang salah silakan dipilih. Apa yang salah ya? Au. 10.000 apa yang salah? Terlalu sedikit Pak. Oh, nah. Apa ya yang salah? Maju dong. Ayo maju. Maju dong. Ayo maju, ayo maju. Ayo Ibu Bapak semuanya. Udah, enggak? Taluk. Udah. Ini Ibu Bapak yang kecil itu tidak ada jarum ya. Oh, dikira aksesoris, Pak. Jarum yang kecilnya. Silakan Ibu Bapak.
langsung maju aja ya, jangan ketok-ketok set ke belakang. Itu membiasakan kita keberanian. Monggo dulu semuanya. Tidak ada? Apa? Yo, maju, Bu. Maju lagi, Bu. Gak apa-apa, Bu. Yang lainnya sudah banyak ya. Itu yang udah di depan Pak Bazan jawab. Ada yang salah dalam kurikulum Merdeka ini lebih pada mengeksploitasi anak loh ya. Ini berbicara apa? Silakan. Iya. Kenapa? Oh iya, luar biasa ini. Iya. Jadi 10.000 bahasa Melayu sing maju dene udah diganti licik ah. Sebenarnya Bapak semua jujur sekali ya kaitannya dengan nilai mata uang ketika kecil nggak maju ketika besar. Oke, terima kasih Ibu Bapak semuanya sudah bersama dengan kami kaitannya dengan hasil nyata. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa merubah kaitannya dengan budaya positif kita, mindset kita. Ayo dukung sekolah kita. Tidak ada orang yang mau menjelekkan sekolah kita. Itu semua harus dari kita ya. Apa yang ada di kita bagi dari SMK Dipo jangan sampai ya membuat kata-kata jelek untuk SMK di Gunung Perumajang. Bangun nuansa positif, jangan sampai negatif. Yang positif-positif yang selalu kita bicarakan. Insya Allah kita akan menemukan sebuah kejernihan dalam berpikir. Kalau yang negatif-negatif buang saja ya Ibu Bapak semuanya. Kalau kita bicara negatif terus kita akan ter-mindset secara tidak itu negatif terus, tidak ada baiknya ya. Itu seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kegiatan ini dan semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Amin. Terima kasih dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Bapak Guru hebat. Berikut studi kasus segitiga restitusi. Studi kasus yang pertama. Dede merupakan siswa yang pandai di kelas. Dia tidak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat meluapkan emosinya. Berikut penyelesaian restitusi yang dilakukan oleh kami. Dede, tadi Bapak dengar dari ketua kelas kamu berantem sama si Rohman ya? Iya Pak, habis kesel sih. Kesel kenapa? Si Rohman tuh selalu menyontek pekerjaan saya. Bukan hanya tugas, tetapi PR juga iya. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rohman? Saya marah-marah Pak. Saya maki-maki Rohman. Bahkan tanpa sadar, saya mengubrak mejanya Pak. Wah. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Pak. Masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan. Rohman malah menyontek pekerjaan saya. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan dicontek begitu saja oleh Rohman. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk, ya sampai memukul, sampai menghardik dan lainnya. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggenggam meja apa sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Tidak. Kenapa? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Saling menghormati teman Pak. Oh ya betul. Menurut kamu saling menghormati sesama teman itu penting atau tidak menurut kamu? Penting Pak. Penting. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan
apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Betul. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Oke. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada yang menyontek ke saya akan melaporkannya kepada guru BK atau wali kelas saya. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Dede. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Berikut kami tampilkan umpan balik. Terima kasih Bapak, saya sekarang sudah baikan dan saling menghormati, dan saya tidak mencontek kembali pekerjaan Dede. Dari Rohman. Studi kasus yang kedua. Dika tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Pak, maaf soalnya saya baru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Malang. Wah, pasti sangat menyenangkan. Pak Andi juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Pak. Oh, mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut acaranya ya Pak. Nah, itu berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Iya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Jangan ulangi ya. Ya. Nah, oke, terima kasih. Silakan ke kelas dulu. Umpan balik berikutnya. Terima kasih Bapak, saya sekarang akan lebih aktif kembali dalam kegiatan pramuka. Dan jika saya berhalangan hadir, akan meminta izin pada pembina pramuka sebagai wujud disiplin dan saling menghormati. Baik, Dika. Assalamualaikum wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Oke, masih semangat ya? Oke, Pak Guru nanti punya ini gambaran ya. Kalau saya angkat ini, tepungnya 1. Ingat ya? Kalau angkat HP, tepungnya 2. Kalau angkat ini, tepungnya 3. Kita mulai ya? Bisa? Oke. Oke, terima kasih. Oke, karena ini awal tahun ajaran baru, kalian pasti ingin membuat suatu budaya positif ya. Budaya positif itu di kelas itu sangat penting. Untuk apa? Membuat pembelajaran semakin nyaman. Ya, setuju? Jadi nanti keyakinan kelas ini merupakan suatu budaya ya. Jadi kalau semuanya budaya positifnya bagus, kalian akan menjalankan pendidikan secara nyaman, aman, dan pastinya kalian akan senang, bahagia ya. Pak Guru bilang nanti salam bahagia, kalian jawab bahagia, bahagia, bahagia. Bisa? 3 kali? Yang ini? Oke. Salam bahagia. Oke, keyakinan kelas ini sama dengan halnya peraturan, namun peraturan ini lebih kepada arah positif. Kata-katanya pun ikut positif, semisal ya, untuk menertibkan budaya disiplin berangkatnya secara tepat waktu atau sebelum jam 7, kalian menggunakan kata-kata tidak terlambat. Ya, itu bukan ya. Itu kata tidak terlambat itu masuk ke dalam kategori negatif. Jadi
tulisannya mungkin nanti bisa dikaitkan dengan rajin berangkat lebih awal, atau rajin disiplin, atau kaitannya dengan tidak membolos. Nanti bunyinya tidak membolos, tapi menikmati kelas atau disiplin yang lainnya ya. Nanti Pak Guru kasihkan ini, kalian buat suatu budaya disiplin di kelas ini agar misalkan kebersihan, keamanan dan ketertiban lainnya ditulis dalam sini ya. Nah, nanti ditempelkan di sini, oke? Nah, nanti jadilah sebuah aturan atau kaitannya dengan disiplin positif ya. Saya ulangi, disiplin positif ini tujuannya untuk menjaga kalian ya. Nah, misalkan budayakan keramaian, keramaian di sini dalam artian aktif semuanya. Itu budayanya adalah semua bebas berpendapat ya. Nah, nilainya apa? Saling menghormati, menghargai orang lain ya. Jadi kalau semua ada yang terlambat kok pakainya hukuman, itu sebaiknya dihindarkan, diganti menjadi konsekuensi atau restitusi. Restitusi apa itu Bapak? Restitusi itu pengeluaran permasalahan atau pemecahan masalahan yang dikaitkan dengan upaya kalian itu tidak merasa dihukum, tapi merasa kalian itu punya hak yang perbaikan atau hak positif atau budaya positif ya. Bisa dimengerti ya? Nah ini tolong diisi, bisa diisinya asal nulis saja ya. Terus tanya bisa. Tapi tempat itu. Tulis ya, tulis. Ya. Lu kasih jilbab ya? Silakan tuliskan aturan atau kalian yang inginkan, misalkan berangkat tidak membolos, tulis di situ. Tidak apa, nanti kalian bisa menulis misalkan suasana yang menyenangkan, terus misalkan jangan jajan di kelas atau apa, tuliskan semua ya, bebas. Nanti saya tidak koreksi kok. Dan nanti videonya saya potong-potong. Yang penting kalian tulis, tempelkan dari sini. Silakan. Ya, motivasi boleh. Tempelkan ke kelas. Anak sing telepon. Anak sing telepon. Oh, ya. Ayo tulis, ayo langsung. Yang sudah. Ayo. Bebas dulu. Ya, ini teman kita sudah ada yang menempelkan, silakan yang lainnya. Semua memiliki hak yang sama ya untuk membuat suatu disiplin budaya positif. Ya. Nah, ini keyakinan ini. Kemudian saya nanti akan mengelompokkan menjadi beberapa yang sesuai.
bisa disalin lagi untuk keyakinan kelasnya ya. Di sini ada teman kalian lebih kepada satu. Nah, ini mengatakan kebersihan ya. Terus ada lagi jangan pernah membuang sampah sembarangan. Oh, berarti ini tentang oasis. Kebersihan. Ini luar biasa. Bahwasannya jangan lupa makan pagi. Wah, ini luar biasa. Nah, kalian jangan sampai telat makan. Jangan buang masa lalu sembarangan. Loh, ini gimana? Selalu belajar dan Kameramen maju. oh joker. Nah ini sudah ke sana deh, ke sana. Ibu Bapak Guru hebat. Tahapan yang terakhir, tahap refleksi aksi nyata. Berikut kami menyampaikan refleksi saat pelaksanaan aksi nyata menggunakan umpan balik dengan aplikasi Padlet. Padlet ini saya sebar melalui grup WA yang kemudian dibuka oleh masing-masing peserta sosialisasi budaya positif dengan tuliskan pada komentar Padlet tersebut. Di sini saya membagi menjadi 4 bagian pertanyaan sebagai refleksi terhadap budaya positif yang saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana perasaan ibu bapak saat kegiatan berlangsung? Peserta menjawab senang, tambah wawasan, tertarik, senang dan tertarik dengan penerapan tentang budaya positif, semangat, menarik dan menambah ilmu dalam mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Interaktif. Apa yang ibu bapak dapatkan dari kegiatan ini? Pengetahuan baru tentang budaya positif saat KPM. Wawasan untuk bersikap dan berbudaya positif. Ilmu baru tentang kontrol diri. Apa yang perlu ditingkatkan dalam budaya positif di sekolah kita? Tingkatkan disiplin semua warga sekolah. Memberikan instruksi positif kepada peserta didik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa rencana ibu bapak setelah memahami budaya positif? Mempelajari dan sebisa mungkin menerapkan budaya positif ke depannya. Mempelajari untuk kemudian diaplikasikan dalam pembelajaran dengan peserta didik. Demikian refleksi umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnatri, guru SMK di Bojonegoro Menjenang. Saya rekan sejawat Mujib Al-Hasani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Pada saat aksi nyata budaya positif yang dilakukan, Pak Mujib mampu memaparkan dan menggerakkan untuk penerapan keyakinan kelas dan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi dengan sangat baik. Terus semangat Pak Mujib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa Nuraini dari kelas AKL 1 yang diajar oleh Bapak Mujib. Saya ucapkan terima kasih atas pemahaman dan pembahasannya tentang keyakinan kelas. Dan sekarang kelas kita sudah tertata rapi, suasananya menyenangkan, aman, dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Daviana Sabrina dari kelas 12 AKL 1. Saya salah satu anak murid yang diajar oleh Pak Mujib Al-Hasani dalam pelajaran Mayop di bidang akuntansi. Guys, aku mau ngasih tahu nih sedikit tips diajarin sama Pak Mujib itu gimana sih, Kak? Baik, Pak Mujib itu sangat baik,
kita bisa berdiskusi dengan beliau dengan enak, dengan asik. Kita juga diperbolehkan menggunakan media sosial atau menggunakan handphone di kelas saat dalam pembelajarannya Pak Mujib Al-Hasani. Untuk memanfaatkan jam pelajaran, kita juga tidak pernah bosan nih. Kita selalu tidak di kelas saja, kita bisa ke lab untuk pelajaran bioakuntansi. Siapakah yang mengajarin? Dari saya kelas 1 sampai sekarang masih beliau Pak Mujib Al-Hasani. Jadi untuk adik-adik besok yang ingin diajarin oleh Pak Mujib, kita bisa sharing-sharing sedikit, juga sharing-sharing dengan Pak Mujib dengan cara yang asik, happy, juga cepat dalam memasukkan pelajaran